Kalau kalian punya mimpi untuk kerja di industri makanan Jepang, nah buku yang ada di depan kalian inilah kunci suksesnya. Hari ini kita akan bongkar sama-sama poin-poin paling penting dari panduan ini. Tujuannya biar kalian gak cuma siap lulus ujian, tapi juga siap buat memulai karir yang gemilang di sana. Oke, kita mulai ya. Mungkin pas pertama kali lihat, buku panduan ini kelihatannya tebal banget dan rumit ya. Tapi tenang aja, inti dari seluruh ujian ini sebenarnya cuma berpusat pada dua konsep utama. Betul, cuma dua. Kalau kalian benar-benar paham dua hal ini, wah, kalian udah selangkah lebih deket banget menuju kesuksesan. Jadi, apa sih dua pilar utama itu? Ini dia, kedua pilarnya, kebersihan makanan atau Shokuhin Eisei dan keselamatan kerja atau Rodo Anzen. Gampangnya gini, yang pertama itu semua tentang melindungi konsumen, memastikan setiap produk yang kita buat itu aman untuk dimakan. Nah, yang kedua, itu tentang melindungi diri kita sendiri dan teman-teman kerja kita dari kecelakaan. Dua-duanya sama pentingnya, nggak bisa dipisahkan. Yuk, kita dalami pilar yang pertama, kebersihan makanan. Mungkin ada yang berpikir ini cuma soal nyapu lantai atau cuci piring. Tunggu dulu. Ini jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah filosofi kerja yang jadi dasar seluruh industri di sana, tujuannya buat menjaga kualitas produk dan yang terpenting, kesehatan jutaan konsumen. Nah, ini bagian yang keren banget. Coba perhatikan makna di balik kata Shokuhin Eisei. Karakter kanji Eisei itu kalau diartikan secara harfiah berarti melindungi kehidupan. Jadi, waktu kita bicara tentang kebersihan makanan di Jepang, kita sebenarnya lagi bicara tentang tanggung jawab untuk melindungi nyawa orang lain lewat makanan yang kita produksi. Ini konsep yang dalam banget ya. Untuk menjalankan filosofi melindungi kehidupan tadi, ada aturan-aturan dasar yang nggak bisa ditawar sama sekali. Dilarang makan atau minum di area kerja untuk mencegah kontaminasi. Menyentuh wajah, hidung, rambut itu tabu. Cuci tangan udah jadi ritual, wajib. Dan yang terpenting, jujur. Kalau kamu merasa sakit, kamu wajib lapor. Ingat ya, ini bukan soal nunjukin kelemahan, tapi justru nunjukin kalau kamu punya karakter kuat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada salah satu prinsip paling dasar dalam manajemen bahan. Sakire, sakidashi, atau yang kita kenal sebagai first in, first out. Bayangin aja kayak antrean susu di kulkas minimarket. Susu yang datang duluan, ya harus dijual duluan. Prinsip sederhana ini krusial banget buat mastiin kesegaran, mencegah bahan kebuang karena kedaluarsa, dan menjaga kualitas produk tetap di level tertinggi. Oke, dari prinsip-prinsip dasar tadi, industri makanan modern udah mengembangkan sistem yang jauh lebih canggih. Yuk kita lanjut ke metode yang lebih terstruktur dan diakui secara internasional, sistem HACC. HACCP atau analisis bahaya dan titik kendali kritis itu pendekatannya proaktif. Jadi kita nggak nunggu ada masalah dulu baru diperbaiki. Sebaliknya, sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap langkah proses produksi. Dari bahan baku datang sampai jadi produk jadi dan mencegahnya sebelum itu terjadi. Walaupun resminya ada 7 prinsip, kita sederhanakan jadi 4 langkah praktis biar gampang diingat. Pertama, analisis bahaya. Pikirkan semua kemungkinan yang bisa salah, dari bakteri sampai serpihan logam. Kedua, tentukan titik kendali kritis. Mana nih titik dalam proses yang paling rawan dan harus dikontrol super ketat. Ketiga, tetapkan standar dan pantau. Misalnya, suhu pemanasan daging harus sekian derajat dan itu harus dipantau terus. Dan terakhir, koreksi dan catat. Kalau ada masalah, perbaiki. Dan yang paling penting, catat semuanya. Jadi, apa poin terpentingnya? Ini dia. Pencatatan itu bukan sekedar formalitas. Di dunia HACCP ada pepatah. Kalau tidak tercatat, berarti tidak pernah dilakukan. Catatan kalian adalah satu-satunya bukti nyata kalau kalian sudah bekerja dengan benar, menjaga keamanan produk, dan pada akhirnya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan kalian. Setelah kita memastikan keamanan produk untuk konsumen, sekarang kita beralih ke pilar kedua yang sama pentingnya, keselamatan kerja. Soalnya, produk yang aman jadi nggak ada artinya kalau dibuat oleh pekerja yang nggak aman. Pilar ini adalah tentang melindungi aset terpenting perusahaan, yaitu kalian semua. Sama seperti Shokuhin Eisei, Rodo Anzen juga lebih dari sekedar aturan. Ini adalah komitmen perusahaan untuk memastikan kalian bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat setiap hari. Keselamatan kalian itu prioritas nomor 1, titik, nggak ada kompromi. Dan fondasi dari Rodo Anzen adalah sebuah metode Jepang yang sangat terkenal di seluruh dunia. 5S.
Ini bukan cuma soal merapikan meja ya, ini adalah cara berpikir sistematis untuk menciptakan tempat kerja yang nggak cuma terorganisir dan efisien, tapi juga secara fundamental jauh lebih aman. Yuk kita bedah satu-satu kelima S ini. Seiri, ringkas, pilah dan buang barang yang nggak perlu. Seiton, rapi, atur semua barang supaya gampang ditemukan dan dikembalikan. Seiso, resik, bersihkan semuanya secara rutin. Seiketsu, rawat, bikin standar supaya 3S pertama tadi tetap konsisten. Dan yang terakhir, yang seringkali jadi yang paling menantang, shitsuke atau disiplin. Ini adalah komitmen untuk menjadikan 4S pertama sebagai kebiasaan sehari-hari. Mengorganisir tempat kerja itu penting, tapi kalian juga harus bisa mengenali tanda-tanda bahaya dan berani bicara saat melihat sesuatu yang janggal. Coba bayangkan sejenak, kalian lagi kerja, terus mesinnya mengeluarkan suara yang nggak biasa, atau tiba-tiba tercium bau aneh. Apa tindakan pertama yang akan kalian lakukan? Dan inilah jawabannya yang harus terpatri di pikiran kalian. Jangan pernah berpikir, mungkin ini bukan apa-apa, atau saya nggak mau merepotkan. Keraguan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Jawabannya selalu sama, hentikan pekerjaan dan segera lapor. Mau itu suara aneh, bau terbakar, atau sekedar firasat buruk. Melapor itu bukan tindakan pengecut, justru tindakan paling berani dan bertanggung jawab. Nah, untuk mempertajam kemampuan kalian merasakan bahaya, ada metode yang disebut KYT atau pelatihan prediksi bahaya. Ini adalah cara untuk melatih pikiran kalian agar selalu waspada dan mampu melihat resiko yang mungkin nggak terlihat oleh orang yang tidak terlatih. Pelatihan KYT ini seringkali pakai pola pikir kamoshirenai, yang artinya mungkin saja terjadi. Slide ini menunjukkan berbagai kemungkinan bahaya. Dari sisi manusia, mungkin saja saya terpeleset atau terjepit. Dari sisi benda, mungkin saja benda itu jatuh atau mesin itu tiba-tiba bergerak. Mengadopsi pola pikir mungkin saja ini akan mengubah cara kalian bekerja. Kalian akan secara otomatis jadi lebih hati-hati saat jalan di lantai basah, lebih waspada di dekat tumpukan barang, dan lebih sigap di sekitar mesin. Inilah kunci untuk mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Jadi, mari kita simpulkan. Seluruh ujian dan, yang lebih penting lagi, kesuksesan karir kalian di industri makanan Jepang itu bergantung pada pemahaman mendalam dan penerapan konsisten dari dua pilar ini, Shokuhin Eisei dan Rodo Anzen. Ingatlah, materi yang kita bahas hari ini bukan cuma untuk lulus tes. Ini adalah bekal pengetahuan yang akan melindungi kalian, rekan kerja kalian, dan para konsumen. Ini adalah fondasi untuk membangun karir yang panjang, aman, dan memuaskan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kalian. Pengetahuan ini bukan cuma soal lulus ujian, ini soal pola pikir. Jadi pertanyaannya bukan sekedar apakah kalian siap, tapi seberapa siap kalian untuk berkomitmen pada standar keunggulan dan keselamatan ini setiap hari. Masa depan kalian yang sukses dan aman di Jepang dimulai dari jawaban atas pertanyaan itu. Jawabannya ada di tangan kalian.